semuanya, salam Pramuka. Selamat datang di video saya tentang perjalanan Gerakan Pramuka Indonesia. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah dan perkembangan Pramuka, yang telah menjadi bagian penting dari pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda Indonesia. Era 1960-an, awal berdiri dan konsolidasi. Dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka Indonesia lahir dengan dukungan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 oleh Presiden Soekarno, dan sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga momentum ini diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Dekade ini ditandai dengan upaya konsolidasi dan penyatuan berbagai organisasi kepanduan Indonesia, membentuk fondasi kokoh bagi Gerakan Pramuka Indonesia. Berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya dilebur menjadi satu wadah tunggal, yaitu Gerakan Pramuka. Proses ini bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam pembinaan generasi muda melalui kepramukaan. Struktur organisasi tingkat nasional, daerah, dan cabang mulai dibentuk. Kurikulum dan metode kepramukaan yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar kepramukaan internasional (Scouting) dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mulai dirancang dan diimplementasikan. Gerakan Pramuka mulai menunjukkan perannya dalam pembangunan karakter bangsa dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal. Era 1970-an, pengembangan dan penyebaran. Memasuki tahun 1970-an, Gerakan Pramuka berkembang pesat sebagai organisasi pendidikan non-formal terbesar di Indonesia. Program-program baru dikembangkan untuk membentuk karakter generasi muda dan menanamkan nilai kebangsaan, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan nasional dan lokal. Penguatan organisasi. Struktur organisasi semakin solid dan menjangkau hingga tingkat gugus depan di sekolah-sekolah dan komunitas. Pembinaan anggota dewasa pembina mulai menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik. Pengembangan program dan kegiatan. Berbagai program dan kegiatan kepramukaan semakin beragam, mencakup kegiatan perkemahan, keterampilan kepramukaan, bakti masyarakat, dan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air. Partisipasi aktif dalam kegiatan nasional. Gerakan Pramuka semakin aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan nasional, seperti membantu penanggulangan bencana alam dan kegiatan sosial lainnya. Era 1980-an, pemantapan peran dalam pendidikan nasional. Pada 1980-an, Pramuka semakin memantapkan perannya dalam sistem pendidikan nasional, yakni sebagai bagian penting dalam pembinaan generasi muda, fokus pada peningkatan keterampilan dan pengembangan pribadi anggota serta inovasi dalam pembinaan anggota semakin ditingkatkan. Penyesuaian kurikulum. Kurikulum kepramukaan terus disempurnakan agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan generasi muda. Pengembangan keterampilan spesifik. Mulai diperkenalkan berbagai keterampilan spesifik dalam kegiatan kepramukaan, seperti navigasi, pertolongan pertama, dan keterampilan lingkungan. Peningkatan kualitas pembina. Upaya peningkatan kualitas pembina terus dilakukan melalui berbagai pelatihan dan kursus kepramukaan. Era 1990-an, adaptasi dan inovasi. Tantangan zaman di tahun 1990-an membuat Pramuka beradaptasi dengan isu global seperti teknologi dan lingkungan. Program baru diperkenalkan, termasuk pendidikan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi informasi. Periode ini juga diwarnai dengan berbagai tantangan sosial dan politik di Indonesia, yang juga mempengaruhi dinamika Gerakan Pramuka. Adaptasi terhadap perubahan sosial politik. Gerakan Pramuka berupaya untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia, termasuk era reformasi. Penguatan pendidikan karakter.
Di tengah berbagai tantangan, gerakan pramuka semakin menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, dan etika bagi generasi muda. Peningkatan kemitraan. Upaya peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, semakin ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan program-program kepramukaan. Era 2000-an, mulai revitalisasi, modernisasi dan partisipasi global pada dekade ini. Gerakan pramuka mulai melakukan revitalisasi dan modernisasi untuk memperkuat perannya dalam pembinaan generasi muda di era globalisasi. Gerakan pramuka juga aktif dalam kegiatan internasional, seperti Jambore Dunia, menjalin kerjasama dengan pramuka dari berbagai negara. Penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART gerakan pramuka disempurnakan untuk mengakomodasi perkembangan organisasi dan tantangan zaman. Penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi mulai diperkenalkan dalam berbagai aspek kegiatan kepramukaan, seperti komunikasi, administrasi, dan media pembelajaran. Penguatan jaringan internasional, partisipasi dan kerjasama dengan organisasi kepramukaan internasional semakin ditingkatkan. Era 2010-an, penguatan citra, revitalisasi dan relevansi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, peran pramuka dalam pendidikan nasional semakin diperkuat. Era ini merupakan revitalisasi dalam tubuh gerakan pramuka Indonesia, agar semakin kokoh berdiri dalam melakukan tugasnya mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Dekade ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat citra gerakan pramuka dan meningkatkan relevansinya di mata generasi muda. Implementasi kurikulum 2013. Gerakan pramuka turut berperan aktif dalam implementasi kurikulum 2013 melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang terintegrasi. Pengembangan program kreatif dan inovatif. Berbagai program dan kegiatan kepramukaan yang lebih kreatif, inovatif, dan menarik bagi generasi muda terus dikembangkan. Pemanfaatan media sosial. Media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mempromosikan kegiatan kepramukaan kepada masyarakat luas. Era 2020-an hingga saat ini, modernisasi dan tantangan baru. Gerakan pramuka terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global seperti isu lingkungan, sosial, dan teknologi. Program-program terus diperbarui, menjadikan pramuka wadah penting bagi pembinaan jutaan generasi muda di Indonesia. Transformasi digital. Gerakan pramuka semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek organisasi dan kegiatan, termasuk pembelajaran daring, komunikasi, dan pengelolaan data. Fokus pada isu global. Program-program kepramukaan mulai mengintegrasikan isu global seperti keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan perdamaian. Penguatan peran dalam pembentukan karakter di era digital. Gerakan pramuka berupaya untuk membekali generasi muda dengan karakter yang kuat dan nilai-nilai luhur bangsa di tengah derasnya arus informasi dan tantangan dunia maya. Penggunaan teknologi digital mutlak harus digunakan untuk mengelola anggotanya yang jumlahnya jutaan tersebut. Akhirnya Kuartir Nasional sebagai penggawa utama gerakan pramuka Indonesia melakukan konsolidasi anggotanya dengan menggunakan aplikasi Ayo Pramuka sebagai upaya untuk memberikan pelayanan, partisipasi, kontribusi positif, dan bentuk komitmen yang tinggi bagi anggotanya. Melalui berbagai fitur yang ada di aplikasi Ayo Pramuka, Kuartir Nasional terus mensosialisasikan program-programnya dan sekaligus juga mengajak para anggotanya untuk turut berpartisipasi. Buku ini merupakan terobosan baru yang harus kita sambut baik dan terus kita di berbagai dekade sejak tahun 1961. Pramuka telah menunjukkan dinamika, kontribusi besarnya dan adaptasi yang berkelanjutan dalam membentuk generasi muda
muda yang tangguh dan berwawasan luas. Dan dalam upaya mendidik dan membina generasi muda Indonesia menjadi individu yang berkarakter, berjiwa Pancasila, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan negara, serta dalam pergaulan internasional. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Harjito Ojit Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share.